Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anselna Ilhami, NIM 23041003. Saya akan mempresentasikan tugas proposal untuk proyek TA untuk materi kuliah metodologi riset. Judul proposal saya adalah perancangan solar panel berbasis IoT Internet of Things untuk penggantian listrik PLN. Latar belakang masalah kebutuhan listrik terus meningkat sering dengan pertumbuhan populasi dan teknologi, namun ketergantungan pada listrik PLN menimbulkan berbagai kendala seperti biaya yang tinggi dan risiko pemadaman listrik. Di sisi lain, energi terbarukan seperti panel surya semakin diminati karena sifatnya yang canggih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Teknologi IoT dapat diintegrasikan dengan panel surya untuk menciptakan sistem energi listrik yang lebih efisien dan mudah dipantau. Sistem ini diharapkan menjadi alternatif pengganti listrik PLN dengan biaya yang operasional dan rendah. Rumusan masalah: bagaimana cara merancang sistem panel surya berbasis IoT yang dapat menggantikan listrik PLN? Bagaimana sistem ini dapat meminimalkan biaya operasional? Dan bagaimana efektivitas IoT dalam memonitor dan mengelola sistem energi surya? Batasan masalah: sistem ini difokuskan pada penggunaan panel surya untuk kebutuhan rumah tangga kecil 1000 watt. Implementasi IoT hanya mencakup monitoring daya, kondisi baterai, dan performa panel surya. Penelitian yang dilakukan dalam skala laboratorium dan uji coba di lokasi tertentu. Tujuan dan manfaat penelitian: tujuannya merancang sistem panel surya berbasis IoT yang efisien dan terjangkau, mengurangi ketergantungan terhadap listrik PLN, mengembangkan sistem monitoring real-time berbasis IoT. Manfaatnya: menurunkan biaya listrik jangka panjang, mengurangi emisi karbon melalui energi terbarukan, memperkenalkan penggunaan IoT dalam pengelolaan energi. Teori terkait: penelitian oleh Smith et al. Penelitian ini membahas bagaimana IoT ditetapkan pada sistem energi terbarukan, khususnya panel surya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IoT memungkinkan monitoring real-time yang dapat meningkatkan efisiensi sistem hingga 25%. Metode yang digunakan melibatkan pengembangan aplikasi berbasis cloud untuk memantau konsumsi energi, kondisi baterai, dan performa panel surya. Penelitian oleh Huang et al. Studi ini mengembangkan sistem panel surya pintar dengan IoT yang mampu memprediksi produksi energi berdasarkan data cuaca. Metode yang digunakan mencakup penggunaan sensor cuaca, microcontroller, dan algoritma machine learning untuk memaksimalkan output energi. Penelitian ini relevan karena menyoroti pentingnya data prediktif dalam pengolahan sistem energi surya. Penelitian oleh Rahman dan Suryati. Penelitian ini memfokuskan pada optimasi sistem panel surya di lingkungan tropis seperti Indonesia. Metode penelitian ini mencakup simulasi efisiensi energi berdasarkan variasi intensitas cahaya dan suhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian sudut panel surya secara dinamis dapat meningkatkan efisiensi hingga 15%. Penelitian oleh Yusuf et al. Studi ini mengintegrasikan IoT pada sistem panel surya off-grid untuk kebutuhan rumah tangga. Aplikasi yang dikembangkan memungkinkan pengguna untuk memonitoring
kapasitas baterai, beban listrik, dan kondisi sistem. Hasil penelitian menunjukkan penurunan konsumsi listrik PLN hingga 40% dalam rumah tangga yang menggunakan sistem ini. Sumber-sumber data baru, data intensitas matahari di berbagai wilayah, teknologi IoT terbaru seperti microcontroller ESP32 dengan efisiensi daya yang lebih baik, pustaka terkait algoritma optimasi untuk pengelolaan energi seperti Energy Management Algorithms of Solar System Jones 2022. Landasan teori pada energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami, seperti energi surya, angin, dan air. Energi surya khususnya merupakan salah satu sumber energi yang paling potensial karena bersedia sepanjang tahun, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Menurut Yusuf, pemanfaatan energi surya melalui panel surya dapat mengurangi emisi karbon dan menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sistem panel surya. Panel surya bekerja berdasarkan prinsip fotovoltaik, di mana sinar matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan bahan semikonduktor. Panel surya biasanya dikombinasikan dengan komponen lain, inverter yang mengubah arus listrik DC menjadi AC yang dapat digunakan pada perangkat rumah tangga, dan baterai menyimpan energi untuk digunakan saat malam atau kondisi cuaca mendung. Internet of Things adalah jaringan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data secara real time melalui internet. Dalam konteks sistem energi, IoT memungkinkan monitoring dan pengelolaan panel surya, termasuk memantau konsumsi energi secara real time, mengontrol pengisian baterai untuk mencegah overcharge, dan memberikan notifikasi jika terjadi masalah pada sistem. Efisiensi energi. Efisiensi energi adalah proses memaksimalkan penggunaan energi untuk mendapatkan hasil optimal dengan mengurangi pemborosan. Pada sistem panel surya, efisiensi dapat ditingkatkan melalui penyesuaian sudut panel surya berdasarkan posisi matahari, penggunaan algoritma optimasi berbasis IoT untuk pengelolaan energi. Teknologi IoT untuk energi surya. Studi oleh Jones menunjukkan bahwa teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi energi surya hingga 30% dengan menggunakan sensor cerdas dan algoritma prediktif. Hal ini didukung oleh penelitian Smith tahun 2020 yang menunjukkan bahwa sistem berbasis IoT mampu memberikan laporan secara real time kepada pengguna, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait konsumsi energi. Metodologi penelitiannya. Prosedur penelitian. Langkah awal dalam penelitian ini adalah studi. Penelitian ini mencari referensi yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori terkait panel surya, IoT, dan efisiensi energi. Referensi ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan situs internet terpercaya. Outputnya terkoleksinya referensi yang relevan untuk mendukung rumusan masalah dan landasan teori. Analisis mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti kapasitas panel surya, jenis microcontroller IoT, dan aplikasi monitoring. Menyusun data dari hasil studi literatur dan data sekunder yang relevan seperti intensitas matahari dari BMKG dan efisiensi energi sistem panel surya dari penelitian terdahulu. Menganalisis data tersebut untuk menentukan desain sistem yang optimal. Rancangannya atau desain. Merancang prototipe sistem panel surya berbasis IoT yang mencakup tujuan penelitian. Mengembangkan sistem panel surya berbasis IoT untuk menggantikan listrik PLN. Jenis penelitiannya penelitian eksperimen dengan pendekatan pengembangan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi literatur.
Membuat diagram blok sistem termasuk komponen seperti panel surya, inverter, baterai, dan perangkat IoT. Implementasi melakukan perakitan sistem sesuai dengan desain yang telah dirancang. Menguji prototipe sistem di lokasi penelitian, mencatat performa dan mengukur efisiensi. Memanfaatkan perangkat IoT untuk memantau mengelola sistem secara real time. Metode pengumpulan data, melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memahami kondisi lingkungan seperti intensitas matahari, suhu, dan kebutuhan listrik. Data ini digunakan untuk menentukan konfigurasi optimal sistem panel surya. Melakukan wawancara dengan ahli energi terbarukan dan pengguna potensial untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan energi. Tantangan dan preferensi dalam penggunaan berbasis IoT. Mencari data sekunder dari berbagai sumber terpercaya seperti BMKG dan artikel ilmiah yang terpercaya, panduan terkait buku atau dokumen tentang implementasi sistem energi surya. Rancangan luaran TA prototipe sistem panel surya berbasis IoT dan publikasi artikel ilmiah terkait hasil penelitian. Implementasi panduan instalasi dan penggunaan sistem untuk rumah tangga. Jadwal kegiatan penyusunan proposal, pengumpulan data ada di bulan ke-1, analisis data juga di bulan ke-1, minggu ke-3 dan ke-4. Perancangan sistem dimulai bulan 2, minggu ke-1 dan 2, dan pembuatan sistem dilakukan di bulan ke-2, minggu ke-3 dan 4, dan bulan ke-3, minggu pertama. Lalu penyusunan laporan di bulan ke-3, minggu ke-2, 3, dan 4. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.